Doa mulai. Dapat diambil. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, pagi hari ini kita pembelajarannya untuk materi besarnya adalah pengukuran. Ya, nah seperti yang sudah Bu Grace sampaikan di grup bahwa pagi hari ini kita akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 kelompok kecil. Ya, nah sebelum kalian berpindah, siapkan barang atau buku atau penggaris yang akan dibawa dan siapkan tempat duduk kalian supaya nanti pada waktu ditempati oleh temanmu itu tidak mengganggu karena ada tas kalian. Dimulai ya, oke. Jangan lupa kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD. Satu menit lagi bergeser. Kurang 3,5 itu 3,5. Cabut habis nih. Waktunya cukup, sekarang bergeser atau alat yang ketinggalan di meja yang lama.
1 menit lagi. Yuk, kelah. Kulit bangunan. Oke, waktunya sudah habis. Rapikan di tengah biar tidak jatuh. Kemudian kalian bisa memutar kursinya, tetap di situ, tapi kursinya diputar biar bisa menghadap ke depan untuk mendengarkan temannya yang akan presentasi. Catatan hasil pengamatan, hasil pengukuran disiapkan karena temanmu akan mempresentasikan apa yang dia ukur pada waktu di meja masing-masing tadi. Yang pertama, oke, kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Satria ya. Oke, silakan Satria bisa menggunakan meja kecil ini di depan atau perlu meja apa tidak? Oh perlu. Oke, silakan yang di depan saja ini bisa diletakkan. Oke. Untuk teman-temannya yang lain, perhatikan besaran apa? Panjang. Besarannya panjang. Kalau sentimeter itu satuan apa besaran? Oke, satuan. Anak-anak, ini kelompoknya Satria, perwakilannya akan mempresentasikan tentang pengukuran besaran panjang. Oke, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil pengukuran besaran pokok yaitu panjang. Untuk pertama, cara mengukurnya, pastikan barang yang akan kalian ukur itu tepat. Jika barangnya terserah bisa kertas ataupun kotak, kalian bisa menggunakan alat yang ada di rumah kalian. Kemudian kita membutuhkan penggaris Atau beberapa benda untuk mengukurnya. Suaranya mungkin bisa lebih keras nak biar temannya yang di belakang mendengarkan. Baik, Bu. Pertama-tama pastikan angka 0 yang ada di penggaris berada di ujung alat atau benda yang akan kita ukur. Agak ke sana nolnya. Kalian bisa lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau seperti ini cara melihatnya itu kalian dari depan, jangan dilihat dari samping. Jadi sambil agak jongkok seperti ini, kalian bisa lihat pengukurannya berapa. Pastikan garis pengukurannya sudah tepat dengan panjang dari benda tersebut, Oke. tidak lebih ataupun kurang. Oke, hasilnya berapa panjangnya? Hasilnya 29,6 cm. Oke, 29,6. Itu hasil pengukurannya yang dilakukan oleh kelompok berapa? Bentar, kita ukur dulu ya. Hasilnya 21,1. Oke, 21,1. Silahkan kelompok lain dilihat data masing-masing. Apakah data kalian itu sama atau beda? Kalau beda, mengapa
kenapa kok bisa berbeda padahal bendanya sama. Kemudian kalau untuk kotaknya hasilnya bagaimana nak? Silakan disampaikan langsung hasilnya saja. Panjangnya berapa? Untuk tadi yang kita ukur itu hasilnya 15,5 Oke, 2,5 cm. Oke, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan atau tidak dari teman-teman? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Iya, silakan ya. Silakan Pak. Oke. Saya waktu mau ke tinggi itu apa lebih dari 2,5 itu garis itu kan sebelum kalau kan ada kayak lebihan gitu. Itu harusnya diukur itu di sampingnya meja biar lebihannya itu ikut ukur jadinya bakalan lebih banyak. Berarti menurut kelompok 1 kesimpulannya pada saat kalian mengukur besaran panjang itu cara yang tepat untuk mengukur seperti apa? Angka 0 sudah tepat di ujung bendanya. Oke. Oke, bisa menghadap ke temannya? Bisa menghadap ke temannya? Agak coba supaya kalian bisa Melihat garisnya dan menghitung dengan akurat. Oke. pastikan tidak miring ya, biar langsung dari tengah. Karena kalau dari miring hasilnya akan rendah dan bisa Oke, bagus sekali. Oke. Masih ada pertanyaan Kak? Cukup? Cukup. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke. Satu lagi yang akan mempresentasikan, tapi usahakan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mencoba memberi sedikit pemahaman dari kami tentang bagaimana sih cara mengukur massa suatu benda menggunakan alat pengukur massa neraca Ohm. Ya. Pertama kita harus mengkalibrasi dulu ya, atau ada yang tahu di sini kalibrasi itu apa? Ada yang tahu? Lalu kita jika sudah mengkalibrasi ini, kita lihat dulu di sini apakah sudah pas dengan garis yang di angka nolnya ini. Kita tunggu dulu sampai pas agar nanti timbangannya itu betul. Kita masukkan dulu objek yang mau kita ukur massanya. Setelah objek massa ini dimasukkan, pasti yang di sini akan terangkat ya. Nah, kita geser yang di sini ke angka yang lain agar ini bisa sampai ke angka 0 kembali. Ya, jika sudah seperti ini, yang di sini sudah sejajar dengan garis angka 0, maka itu yang di sini bisa kalian baca angkanya. Ini merupakan hasilnya. Jadi kesimpulannya di sini hasil dari berat gunting itu 24,7 gram. Berat apa massa, Dik? Oh ya, massa ini. Oh, massa. Oke, lanjut. Oke, sudah? Oke, ditawarkan kepada teman-temannya, barangkali ada yang mau Ya, ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Ya, silakan. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk mengukur massa agar timbangannya itu sesuai dengan seimbang dengan garis nol. Iya. Ininya digeser-geser ya. Soalnya timbangannya Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lagi, Kak? Sudah cukup? Jadi masanya benda berapa? 24,7 24,7. Satuannya nak? gram. Oh, satuannya gram. Oke, cukup?
Jelas ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri tepuk tangan untuk Abisa dan menurut kalian pembelajaran pada pagi hari ini, menurut kalian itu menyenangkan apa membosankan? Seru. Oke, seru, menyenangkan. Presentasi kita buat kesimpulannya. Yang pertama bahwa pada saat kita membaca, baik itu membaca skala pada penggaris, membaca skala pada labu Erlenmeyer, pada gelas ukur, maupun membaca timbangan Ohaus, neraca Ohaus, yang harus kita camkan supaya tidak terjadi kesalahan paralak. Apa itu kesalahan paralak? Adakah yang tahu? Oke, silakan. Kesalahan dalam membaca suatu ukuran yang sama. Oke, kesalahan pada saat membaca ukuran. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan paralak, kesalahan membaca ukuran, maka posisi mata kita harus bagaimana dengan skala yang akan dibaca? Sejajar, harus lurus. Jangan dari samping kanan kiri, dari atas atau dari bawah, tapi tepat, harus tegak lurus. Jadi yang pertama adalah cara membaca skala harus apa nak? Sejajar. Yang harus sejajar antara apa dengan apa nak? Antara mata dengan alat yang akan dibaca ukurannya. Antara mata dengan angka pada alat yang akan dibaca. Karena kalau tidak lurus, kalau tidak sejajar, akan terjadi kesalahan apa tadi? Kesalahan apa namanya? Kesalahan paralak. Oke. Yang kedua, hari ini kita belajar mengukur beberapa besaran. Besaran apa saja tadi yang diukur? Kelompok 1, besaran apa nak? Panjang. Oke, besaran panjang. Kalian menggunakan alat apa tadi? Oke, penggaris. Oke, sekarang menjawabnya jangan bareng-bareng. Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu. Nanti yang Bu Kris tunjuk, berarti itu yang menjawab. Oke. Tadi pada waktu kalian mengukur besaran panjang, alatnya penggaris, satuannya apa nak? Oke, Besari. Oke, satuannya sentimeter. Jangan lupa setiap kali menuliskan hasil pengukuran dituliskan satuannya. Satuannya sentimeter. Kemudian di meja 2 yang kita ukur tadi besaran apa nak? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh iya nak. Nomor 6. Oke, besaran suhu. Alat yang kamu pakai untuk ukur suhu apa nak? Termometer. Termometer itu kan banyak jenisnya. Ada termometer ruangan, ada termometer suhu badan. Kalau termometer yang kita pakai termometer apa? Iya nak? Termometer apa? Yang kamu pakai itu, bukan satuannya. Nama termometernya. Apakah itu termometer suhu badan? Bukan. Apakah yang kamu pakai tadi termometer ruangan? Oke, namanya termometer apa? Iya nak? Termometer apa? Termometer lab, keren. Termometer laboratorium. Jangan lupa. Masih ingat? Termometer itu ada yang isinya zat cair. Kalau yang kamu pakai tadi, zat cair yang ada di dalam termometer itu zat apa? Adakah yang tahu? Yang warnanya apa tadi? Merah. Apa itu? Oke.
Ada yang tahu? Iya? Apa nak? Air raksa. Oke. Kalau yang warnanya merah itu apa nak? Kan isi termometer yang zat cair itu ada dua, air raksa dan alkohol. Kalau yang warna merah berarti apa? Alkohol. Kok merah? Karena diberi pewarna. Oke, ingat ya. Oke. Sekarang yang di meja 3. Di meja 3 kita tadi mengukur besaran apa? Yang diukur di meja 3 katangan besaran apa nak? Meja 3 tadi yang batu tadi yang kamu ukur besaran apanya batu? Iya nak? Volume air. Oh volume air. Volume air. Ada yang punya pendapat beda? Meja 3 tadi kamu ukur volume apa? Iya nak? Iya volume batu. Yang kita ukur adalah volume batu. Batunya bentuknya beraturan apa tidak beraturan? Tidak beraturan. Jadi untuk mengukur benda yang tidak beraturan kita menggunakan alatnya apa tadi? Gelas ukur. Selain gelas ukur kita menggunakan apa lagi yang kamu isikan ke gelas ukur? Air. Setelah diukur airnya seberapa dicatat, baru benda yang tidak beraturannya dimasukkan, batu kerikilnya dimasukkan. Oke, cara membacanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, mata harus sejajar dengan permukaan atas air. Yang keempat, meja 4. Yang kalian ukur besaran apa nak? Ya nak? Besaran massa. Besaran massa. Alat ukurnya namanya apa tadi? Iya nak? Oke, neraca Ohaus. Timbangan neraca Ohaus. Pertemunya Bapak Ohaus. Oke, kesimpulan yang kedua, kita tadi sudah melakukan pengamatan. Loh, bukannya pengukuran. Pengukuran itu bagian dari pengamatan. Ya, jadi pada saat kamu mengukur itu betul-betul diamati, bukan hanya dilihat. Kalau dilihat hanya sepintas, ya. Jadi pengukuran ini bagian dari atau dibalik pengukuran di sini termasuk pengamatan. Nah, tadi yang kamu ukur itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Dari keempat meja, yang besaran pokok, oke, itu di meja berapa? Oke, sebentar. Anaknya Bu Grace yang belakang. Ya. 1, 2, dan 4. Yang besaran pokok itu adalah meja 1, berarti panjang. Kemudian meja 2 mana? Suhu. Oke. Kalau meja 4? Massa. Yang kalian ukur besaran pokoknya ada 3. Kalau yang besaran turunan, apa tadi yang diukur? Volume benda yang tidak beraturan. Ya, kalau misalnya yang kamu ukur itu bendanya volume benda yang beraturan, contoh kotak mikrometer, Bu Grace suruh kamu ukur volumenya, apakah kamu akan menggunakan gelas ukur? Tidak. Kamu menggunakan apa nak? Oke, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan. Kemudian kita sudah merefleksi diri. Kalian sudah bisa membentuk kelompok dengan cepat tanpa ribut, tanpa narik-narik meja.
bisa bekerja sama dengan baik, presentasinya juga luar biasa, anak-anak juga mau menjawab dengan sukarela. Oke, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari materi yang lebih menarik lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya materinya adalah LKPD 1 bab 2 yang akan Bukris share di. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan sudah tidak ada yang salah lagi. Terus ojo disut nak.